Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya sih hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS dengan topik Kini Aku Menjadi Lebih Tertib ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk penjelasan materi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, di mana bertujuan untuk anak-anak bisa memahami dan menafsirkan mengapa sih penting bagi kita untuk mematuhi peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yuk kita mulai materi hari ini. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah tahu apa sih itu peraturan? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok manusia, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dapat diterima oleh masyarakat. Nah, setiap manusia harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu. Nah, peraturan ini adalah ketentuan yang dibuat agar kita bisa hidup lebih tertib, aman, dan rukun bersama orang lain di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak, coba kalian bayangkan jika di lingkungan sekitar kita ini tidak ada peraturan. Pasti suasana di rumah, di sekolah, di jalan, dimanapun itu pasti akan kacau. Nah, kenapa bisa kacau? Karena tidak adanya peraturan. Jadi, penting sekali bagi kita untuk mempelajari peraturan itu. Karena dengan kita mempelajari peraturan, hidup kita ini bisa tertib, aman, dan rukun bersama orang lain. Oke anak-anak, jadi peraturan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis. Peraturan tertulis adalah aturan yang dibuat secara tertulis atau resmi dalam bentuk tulisan. Peraturan tertulis biasanya lebih bersifat memaksa, wajib ditaati dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Nah, biasanya peraturan tertulis ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat, seperti pemerintah dan sekolah. Contoh peraturan tertulis adalah seperti membayar pajak tepat waktu, di mana jika kita tidak membayar pajak, kita akan mendapat sanksinya. Nah, yang kedua ada mematuhi peraturan lalu lintas, di mana jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, misalnya seperti kita langsung menerobos lampu merah, nah pasti kita akan dikejar oleh polisi, di mana yang menyebabkan kita akan membayar denda karena kita menerobos lalu lintas tersebut. Nah, yang ketiga ada datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi jika kita datang ke sekolah tepat waktu, maka kita tidak akan dihukum. Jikalau kita datang sekolah terlambat, pasti kita akan mendapatkan sanksi berupa hukuman dari pihak sekolah. Sekarang kita akan membahas peraturan tidak tertulis, di mana peraturan tidak tertulis ini adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Peraturan tidak tertulis ini sanksinya tidak tegas. Namun, sanksinya ini bisa membuat kita merasa malu karena ditegur dan merasa menyesal pada diri sendiri karena kita telah melanggar peraturan itu. Sekarang kita akan bahas peraturan tidak tertulis, di mana peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini biasanya tidak resmi, namun bisa membuat kita merasa malu, ditegur, atau tidak nyaman, dan membuat rasa menyesal pada diri sendiri karena telah melanggar peraturan tidak tertulis ini. Contoh peraturan tidak tertulis ada seperti menghormati orang yang lebih tua, yang kedua ada menjaga
Dan yang kedua ada wajib menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga ada menghormati perbedaan agama. Meskipun peraturan ini tidak tertulis, kita wajib juga untuk mematuhi peraturan ini. Karena jika kita tidak mematuhi peraturan ini, kita akan ditegur yang dimana kita akan merasa malu dan tidak nyaman pada diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu kesimpulan. Dimana kesimpulannya adalah peraturan tertulis adalah peraturan yang berwujud tulisan untuk ditaati oleh siapa saja. Peraturan tertulis dapat berupa perintah, larangan, dan imbauan. Sedangkan peraturan tidak tertulis adalah peraturan tidak tercantum dimanapun, namun harus ditaati oleh siapa saja. Peraturan tidak tertulis ini dibuat berdasarkan keputusan seseorang atau beberapa orang. Peraturan tidak tertulis dapat berupa perintah, larangan, atau imbauan. Peraturan tidak tertulis biasanya berkaitan dengan sopan santun. Peraturan tidak tertulis biasanya juga disampaikan secara lisan. Nah, yuk anak-anak jadikan patuh pada aturan sebagai kebiasaan yang baik, di mana dengan kita memiliki kebiasaan yang baik, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Sekarang kita masuk pada sesi diskusi, di mana coba kalian pikirkan di rumah kalian peraturan apa yang tertulis dan peraturan apa yang tidak tertulis, namun tetap wajib kalian patuhi. Nah, jadi kalau sudah kalian pikirkan, kalian diskusikan, kalian catat ke dalam buku dan akan dikumpulkan pada minggu. Nah, yuk coba kalian jawab di buku tulis dan buat ini untuk tugas rumah kalian yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak semua, ayo kita jadikan patuh peraturan sebagai kebiasaan yang baik mulai dari sekarang. Mulailah dari hal kecil, seperti mengantri, membuang sampah di tempatnya, dan berkata sopan kepada orang lain. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.